Nah, saya garis bawah itu Bang, mens rea gitu ya. Ya. Tidak ada niat jahat. Ini bukannya nanti akan jadi senjata ketika orang misalnya, let's say, aduh saya nggak punya uang nih, mau beli susu anak saya. Akhirnya dia melakukan pencurian begitu. Nggak ada niat, saya nggak ada niat jahat, hanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak saya ini nggak bisa minum susu gitu. Itu kan jadi alibi nanti Bang. Ya itu dia. Makanya disitulah hati nurani yang bisa kita kasih kebebasan hakim yang untuk menyimpulkannya kalau di situ. Oke, ini pasal 402. Oke ya, selesai ya. Selesai. Clear Nah, ya, mungkin netizen. kita bahas pasal-pasal yang Berkaitan. banyak disoroti nih. Iya. Tadi kan juga udah ada di slide, mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Nah, Kita mulai dari ini dia. nih dia. Kita cek ya pasalnya. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal 218. Ya, ancaman 3 tahun penjara. Deliknya aduan. Oke. Ya. Jadi ini as long as diadukan oleh presiden dan Atau wakil wakil presidennya. Iya. Jadi gini, saya kayak ini ada dibahas sedikit nih, ya kan ya? Ya. Waktu di DPR periode yang lalu, saya sudah hadir sebagai anggota. Ini kan kurang lebih sama dengan 134 KUHP lama yang sudah di Mahkamah Konstitusi dirubah. Tetapi ini jauh lebih moderat. Oke. Jauh lebih moderat apa? Konteksnya apa? Satu, menjadi delik aduan. Yang kedua, ancaman hukumannya menjadi di bawah 3 tahun. Jadi kualifikasinya menjadi tindak pidana yang nggak bisa dikenakan penahanan kan? Iya. Di bawah 3 tahun. Ya. Nah, memang waktu itu ya perdebatannya, ya saya nggak mau ngomong ini benar atau salah, silakan teman-teman nilai kan ya. Perdebatannya adalah bahwa setiap pemimpin, dia presiden segala macam tentu ada pendukungnya. Ya. Betul. Kalau perbuatan menghina tersebut tidak diatur, maka menimbulkan konflik sosial, Ya. ya kan? Ya. Tapi ini kita batasi, makanya ini bisa dibuka nggak sih pasalnya bos? Padahal kayak kalau buka di sini saya nggak, teman-teman nggak lihat gitu loh, ya kan? Nanti di-insert. Pasal ini kita lebih moderat gitu loh. Jadi Ntar dulu bos, ya kan? Pasal jauh lebih moderat. Di penjelasannya Anda lihat gitu kan ya. Ya, satu ancaman hukumannya 3 tahun. 3 tahun. Ya kan ya. Kemudian juga deliknya aduan. Dengan aduan ini secara logika Pak menjadi jauh lebih selektif yang penggunaan pasal ini. Yang mengadukannya ya. Iya bukan. Orang mengadukan mikir juga Pak Presiden. Kalau dia bikin pengaduan maka dia harus diperiksa di BAP, harus segala macam, itu kan ya. Dan dampaknya ke dia langsung. Biasanya kan kadang-kadang presidennya sok jaim. Yang terjadi selama ini kayak begitu. Saya mungkin kalau dicek ya, saya salah satu advokat yang paling banyak menangani perkara penghinaan kepada presiden dari zaman Ibu Megawati dulu. Itu ada pengamen yang membakar foto Ibu Mega, ya kan ya, zaman kayaknya malah sejak zaman Pak Gus Dur. Setiap kasus penghinaan presiden saya selalu ada ini klien saya, ya kan ya, pernah menangani perkara di semua presiden, ya kan ya. Ya kurang lebih begitu. Presidennya sok jaim nggak ngelaporin. Tapi yang cari muka pendukungnya, relawannya itu yang melaporkan. Lalu, nah ini nih produk periode lalu nih, ya kan ya. Ini kalau nggak salah ada Pak Taufik Basari segala macam yang memperjelas agar pasal ini tidak gampang digunakan. Kita perjelas di penjelasan di ayat 2. Nih, yang dimaksud dengan di penjelasannya ayat 1 dan ayat 2. Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan dan harkat dan martabat adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik, harga diri, termasuk menista dan memfitnah. Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah dengan melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya, ini bahkan disebut melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Atau pendapat yang berbeda. Iya, itu tidak termasuk sebagai penghinaan, karena dianggap sebagai kepentingan umum. Dalam bahkan ini udah pasal penjelasan tapi luas sekali nih. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal yang penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan
atau tindakan presiden atas tindakan presiden atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi ini satu paragraf sendiri, Pak, penjelasannya yang kita masukkan, ya kan ya, untuk mereduksi agar pasal ini tidak ada daya rusak, sekedar jadi alat kepentingan politik orang yang sedang berkuasa. Jadi jangan disamakan dengan 134, Bos. Jauh sekali, Pak. Tambah lagi yang saya bilang tadi, Bro. 3 pasal di aturan umum tadi. Iya kan ya? Nah, tambah penjelasan ini plus itu. Menurut saya ini sudah sangat-sangat moderat gitu loh. Jadi clear ya. Dan itu pun yang penjelasannya juga sudah jelas. Ini kalau misalnya yang bentuknya kritik atau pendapat kalau yang penjelasan berbeda ini juga tidak. ini saya ingat banget ini. Ini produk periode yang saya dengan Pak Taufik Basari ini. Nah, contoh nih, Bang, misalnya nih, saya ya, sebagai seorang jurnalis, gitu, mengkritis Mas Wapres gitu. Mas Wapres, daripada setiap kunjungan ngomongin blockchain, baiknya realisasi 19 juta lapangan kerja. Ya kalau itu pasti nggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk ya? Iya. Deal ya? Iya. Itu berarti good lah. Ya, karena yang ditakutkan itu agak abu-abu gitu loh. Makanya nih, Bos. Kalau baca ya Anda bandingkan 134 KUHP lama yang sudah begitu banyak memakan korban sampai Egy Sujana, Nanang Muzakir, ya kan Dikir Tambah dulu karena semua dengan 218 ini, Pak. Ini jauh sekali bedanya. Memang gini, Bos. Realitas di parlemen, ya. Saya kan di parlemen mulai dari anggota biasa, wakil ketua, ketua, ya kan ya. Pada saat kita nggak bisa sepenuhnya idealisme kita bisa diterima oleh seluruh orang, ya kita kan ada alternatifnya dong, ya kan ya. Setidaknya ini peredamnya gitu loh. Nah, waktu itu memang betul ada pendapat, harus ada dong penghinaan presiden segala macam. Harus ada, ya kan? Sementara sisi lain, ada yang bekas aktivis segala macam, nggak bisa lagi segala macam. Ya, tapi ya akhirnya kan kita cari jalan tengah. Bukan jalan tengah, ya jalan tengah mungkin ya, tapi pengamannya kalau toh pasal ini ada, tapi benar-benar jangan sampai disalahgunakan seperti praktek kemarin itu. Orang beda pendapat, dicari salahnya dengan menggunakan pasal-pasal ini. Nah, ini yang kita nggak ingin terjadi lagi. Dan yang menarik ini kalau misalnya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden itu yang hanya bisa melaporkan presiden dan wapres. Jadi nggak bisa relawan tuh udah nggak bisa. Nggak bisa. Yang selama ini kan presidennya sok jaim. Saya menghormati ini segala macam. Tahu ada relawan yang lapor. Gitu kan. Baik, ini clear ya. Kita lanjut pasal selanjutnya. Boleh slide-nya, penghinaan lembaga negara. Ya ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Dan ini lebih rendah lagi, ya kan? Ini. Ancaman hukumannya juga sama 3 tahun ya. Nggak bisa ditahan berarti. Pawai unjuk rasa demonstrasi tanpa izin timbulkan keonaran. Ini kan timbulkan keonaran. Kalau misalnya demo di publik aja tanpa izin? Ya nggak ada. Makanya kan ini harus ada dampaknya. Harus ada timbulkan keonarannya. Tidak pidana material. Harus rujukan ke ininya, akibatnya. Biasa kan, demo, lempar-lempar, ya harus ada yang tanggung jawab juga kalau sampai kayak begitu, kalau gara-gara demo yang tanpa izin, gitu. Bukan izin, sorry, pemberitahuan. Ya, bukan izin, Bos, pemberitahuan. Pemberitahuan ya, jadi kalau izin itu kan, kalau pemberitahuan sifatnya administrasi. Jadi kita tuh kirim fax saya, kirim ini aja. Iya, saya mau demo nih hari ini. Kirim fax saja, selesai. Gitu. Nggak perlu nunggu izin dari polisi karena nggak ada. Nggak ada di situ. Memberitahukan aja. Itu administrasi. Baik. Berarti ini clear. Berikutnya. Jadi bukan izin itu, Bos. Pemberitahuan. Pemberitahuan. Living law. Ini juga kan diatur. Ya. Nah, untuk penerapannya gimana nih, Pak? Ya kalau living law, ya hukum adat ya. Ya memang kan itu nilai-nilai yang masih ada di masyarakat kita. Nanti di peraturan pemerintah, saya belum clear juga peraturan pemerintahnya ya. Tapi kemarin itu gitu dia perdebatannya. Namanya hukum adat ya kan ya, kita harus tetap hormati gitu kan ya. Itu yang ada begitu. Kalau ini saya nggak banyak bisa jelaskan lah ya. Kalau soal terus terang ya soal
apa namanya living law ini ya. Apa mungkin nanti Tapi, diterapkan di Perda kah di tiap daerahnya, kan seperti apa? Peraturan pemerintah. Di PP berarti? PP, bukan di Perda, di peraturan pemerintah. Ya. Kalau toh ada Perda, tapi Perda itu harus mengacu kepada PP-nya. PP. Oke. Ya. Oke, berikutnya Lanjut. pasal. Nah, ini. Nah, Ini kan sama persis, sama dengan perzinahan di KUHP yang lama, Iya. hanya bedanya dikit. Ini orang tua bisa melapor. Kalau ada, misalnya mohon maaf ya, ada anak gadisnya atau itu dibawa lari orang, Iya. segala macam, anaknya gadisnya diiming-imingi, kan dia belum apa namanya belum punya pasangan dong, belum punya suami yang untuk bisa punya legal standing melapor, maka orang tuanya bisa melapor. Tapi ini kan juga jadi sorotan dunia internasional, Enggak. Pak. Negara tuh dibilangnya Masuk ke dianggap ranah ini privat. kemunduran, intervensi Nggak ada. ke ranah Kalau kemunduran privat. sih enggak, karena kan sama persis dengan apa namanya Iya, KUHP sebelumnya. KUHP yang lama dong, Iya. ya kan ya. Apa namanya? Hanya bedanya ini kan delik aduan juga, delik aduan Iya. pasangan yang bisa melapor. Sekarang ditambah orang Orang tua tuanya. bisa melapor. Jadi misalnya single dengan single, mohon maaf ya. Ya. Tidur sekamar ya kan ya, nggak ada yang bisa ini kecuali orang tua si salah satu si perempuan itu kan ya lapor gitu loh. Oke. Itu Tapi- notabene harus di bawah umur kah kan? Iya, di bawah umur. Itu yang di bawah Iya, umur. Kalau misalnya iya. yang sudah 18 ke atas, Oh ya nggak ada lah. berarti nggak ada Nggak ada. aturannya. Ini Nggak ada. kadang yang Iya. Ini yang bikin bingung dibikin ya. bingung. Iya. Heeh. Iya. Nah, kemarin tuh saya bikin status dan ada pertanyaan di kolom komentar soal pasal 411 412 ini. Kalau misalnya tiba-tiba digerebek gitu ya. Orang lagi sekamar gitu ya, tanpa hubungan nikah, digerebek gitu tiba-tiba. Itu Yes. penggerebekannya itu bisa dikenakan pasal juga nggak? Iya ada. Melanggar aja, Pak. masuk Iya. pekarangan orang. Iya ada dong. Iya dong. Dia kan 257. apa namanya melakukan tindakan yang tidak sah. Dia juga bukan penegak hukum kok. Iya. Kalau toh ini nggak apa namanya, kalau toh apa pasangan yang memenuhi unsur zina digerebek juga, yang menggerebek kan bukan penegak hukum, gitu kan ya? Iya, iya. Nggak bisa juga, gitu Jadi loh. sekarang itu membatasi juga ormas-ormas yang suka gerebek-gerebek gitu ya. Gerebek-gerebek Ya nggak bisa juga, tetap nggak bisa juga. Kalau toh itu pasangan yang ini, apa namanya bukan single Bukan dan sah single, ya. perselingkuhan misalnya kan ya, digerebek nggak bisa juga, gitu loh. Ormas-ormas gerebek nggak bisa juga, gitu loh. Jadi itulah dia misinformasinya, ya, Indra, Rizky. Baik. Seolah-olah ada dua orang bisa digerebek tiba-tiba, ya nggak bisa. Ya, nanti Karena satu kalau toh itu apa pasangan dari pernikahan yang sah ya kan ya, itu harus penegak hukum, harus buat laporan penegak hukum yang ini gitu loh. Yang bertindak. Iya, yang Atas- bertindak. Atas aduan tersebut. Atas aduan gitu loh. Oke, ini kan kabarnya informasinya macam-macam tuh. Wah, Iya. ini nanti jumlah kunjungan turis menurun. Ya dia gara-gara dia menurunnya, bukan gara-gara wah baru, gara-gara misinformasi Misinformasi dia itu, ya, ya. disebar luaskan dengan dia sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Oke, next. Ini pasal Oke, next. Berarti udah 14 clear. 14. Jadi ini yang bisa mengadukan hanya tadi satu Pasangan. ya, pasangan Atau sah ya. orang tuanya Atau anak yang usianya Ya, ya. yang 16 tahun di bawah 18 tahun. Oke. Nah, penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Atau juga tadi saya sempat baca paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, Nah, seperti apa, Pak? ya seperti itu. Seperti Itu paham-paham. tulis itu. Nah, ini kan untuk menentukan ini adalah konten edukasi kah atau Ya. bukan, ini perbedaannya gimana untuk Ya menentukan? perbedaan jelas lah, kalau edukasi dijelaskan saja nanti kan. Maka ada proses penegakan hukum. Ada namanya restoratif justice, Restoratif ada justice. segala macam. Ya kan ini dijelaskan saja, ini konteksnya edukasi. Oke. Dulu itu zaman apa namanya kita mahasiswa, ya kan ya. Selain di kampus, Iya. ya kan ya, di luar kampus kan kita ada yang dikpol, kurpol. Iya. Dulu yang ngajar ini Robert lah, Jah Monir, ya kan. Yang diajarin ya berbagai Gitu. macam teori, kita pengen tahu juga kan ya. Itu kan pendidikan. Formal nggak formal, itu kan itu Yes. pendidikan, gitu loh. Ya menurut saya ini nggak masuk unsur, gitu loh. Kalau untuk itu. Tapi kalau misalnya paham Marxisme, ya kan, disebarkan untuk mendirikan organisasi, lalu bergerak berdasarkan paham organisasi tersebut, ya itu kan tentu apa namanya, menurut saya wajar dilarang. Baik.
Karena kan komitmen kita, ya ideologi kita kan Pancasila dan Marxisme-Leninisme kita nggak sepakat. Baik. Kurang lebih begitu. Oke, ada pasal yang berikutnya. Kalau habis saya ada nih catatan sendiri nih. Ayo, mainkan. Mainkan ya. Mainkan. Ini Lanjut dulu. udah habis. Masih ada. Oke. Coba kita lihat dulu. Tindak pidana agama. Ya ini menyerang ini agama, iya dapat ribut-ribut, ya kan ya, nggak bisa. Ya kan masyarakat itu kan, masyarakat kita kan religius Pak, sangat sensitif, ya kan. Nah, ini dia kita lindungi supaya masyarakat nggak main hakim sendiri. Wah itu menyerang ini agama saya segala macam, disulut sedikit orang-orang kayak begitu kan ini apa sumbu pendek jadi kan apa ya agama kita dihina, ya kan ya. Kalau sekarang nih dipertegas dengan ini gitu loh. Oke. Berikutnya ada pasal lain? Oke. Nah, ini catatan saya nih. Ada pasal ini, Bang. Pasal 226, 227 penyerangan kehormatan kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat. Oh, itu pasal itu lama itu, Pak. Itu pasal lama kan? Kok aku lama itu? Ada di sana. Iya kan? Masuk aja, ya. Itu masukkan juga di sini kan? Negara sahabat. Kategori itu kayak gimana negara sahabatnya? Macam-macam, pokoknya negara lain aja. Negara lain yang ada hubungan diplomatik. Yang ada hubungan diplomatik. Oke, termasuk menodai bendera sahabat. Oh iya, yang ada hubungan diplomatik. Itu di KUHP lama itu, Pak. Ini persis nih, Pak. Nah, jadi misalnya kalau misalnya sempat tuh tahun 2011, 2010 kan sempat tensi masyarakat Indonesia dengan Malaysia kan sempat panas tuh, Bang, ya kan? Wow, demo di mana-mana gitu kan, sampai pembakaran bendera negara sahabat. Kena ya? Ya terus? Kena berarti ya pasal itu ya? Kena. Oke, nah ini catatan penting ini buat aktivis-aktivis ya. Sebetulnya yang bukan catatan penting, ini yang pasal lama. Pasal lama ya? Oke. Iya, Jadi tadi banyak yang nanya juga nih. KUHP lama udah ada ini, Bos. Oke. Nah yang gini-gini kadang pasal lama, begitu masuk Makanya KUHP kemarin baru. itu, ya, salah satu argumen teman-teman yang waktu pasal penghinaan Presiden Republik Indonesia masuk, lah, ya saya mungkin salah ya, tolong dicek ya. Ini dicek nanti Arsul Sani juga konfirmasi. Seingat saya Arsul Sani juga ngomong, wah presiden negara lain aja nggak boleh dihina, apalagi presiden kita sendiri. Kita sendiri gitu loh. Nah itu pasal itu gitu loh. Baik. Oke, menarik. Oke, berikutnya pasal-pasal apa? Pasal-pasal. Ini ada beberapa catatan sih masuk di DM saya gitu. Boleh ya Bang ya ditanyain ya. Mumpung ya.